مرحبا أهلا النوادي. Nah, adil ini tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Al-Quran. Adil itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ditambah oleh para pakar bahasa Indonesia disebut dengan keadilan atau adil. Itu dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, adala ya'adilu adlan, yang artinya adil. Nah, kemudian adil ini menjadi wasiat yang selalu disampaikan setiap khutbah. Di surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Pertama kali secara historis ini tidak pernah ada surat ini dibaca di akhir khutbah di zaman Nabi. Tidak pernah ada surat ini dibaca secara khusus di penghujung khutbah di zaman Nabi. Namun secara global Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan ketika berkhutbah membaca ayat suci Al-Quran, tapi secara khusus tidak ada. Ini terjadi atau pertama kali dibuat di masa khilafah Umar ibn Abdul Aziz. Sejarah mencatat di saat Imam Ali bin Abi Thalib terbunuh secara syahid fi sabilillah, dibunuh oleh Ibnu Muljam. Itu kan tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali wafat, berdirilah satu daulah namanya Daulah Umayyah. Dilantiklah khalifah bernama Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Kemudian nanti meninggal dilanjutkan oleh putranya bernama Yazid yang terlibat pembunuhan kepada cucu Nabi Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah Yazid meninggal diganti oleh putranya namanya Muawiyah. Nah, putra ini orang soleh, orang baik, namun usianya tidak panjang, meninggal hanya memimpin beberapa bulan menurut Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Dari tahun 40 Hijriah sampai di masa dilantiknya Umar ibn Abdul Aziz, yang juga beliau adalah suku dari Bani Umayyah, satu suku. Ini sistemnya monarki, jadi kerajaannya turun-temurun, tapi dipadukan dengan sistem Islam dan sistem Eropa, sistem Romawi dan Persia. Kerajaan Romawi Persia ini sistem monarki, jadi mewarisi kerajaan dari anak-anaknya. Daulah Umayyah mengadopsi sistem tersebut, tapi dipadukan dengan musyawarah. Jadi tidak mutlak kalau ada raja meninggal harus anaknya yang mengganti, bisa yang lain asalkan satu keluarga. Makanya Umar ibn Abdul Aziz itu ayahnya bukan khalifah, jabatannya gubernur, tapi bisa menjadi khalifah. Nah, dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 99 Hijriah ketika dilantik Umar ibn Abdul Aziz, selama periode waktu 40 sampai 99 Hijriah, selama periode tersebut setiap khatib yang berkhutbah Jumat diwajibkan mencaci maki Imam Ali bin Abi Thalib. Wajib. Dan tempat seorang khatib mencaci maki itu di penghujung khutbah. Setelah berkhutbah, bagian penghujung khutbah Jumat, disitulah tempat caci maki. Diwajibkan. Siapa yang tidak melakukan hal tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Karena ini aturan negara di zaman itu, Daulah Umayyah. Berapa puluh tahun?
dari tahun 40 sampai tahun 99 Hijriah. Kita prediksi sekitar tahun 99 Hijriah. Kenapa diprediksi 99 Hijriah? Karena yang menghilangkan caci maki di atas mimbar di saat berkhutbah Jumat itu adalah Umar ibn Abdul Aziz. Sehingga Imam Ali Ridho mengungkapkan rasa terima kasih kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dan itu ungkapan terima kasihnya Imam Ali Ridho bin Musa al-Kazim ibn Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu tertulis di dalam kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad berjudul Ad-Da'watut Tammah. Beliau terima kasih kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz karena salah satu jasanya adalah menghilangkan bagian akhir dari khutbah Jumat yang isinya mencaci maki Imam Ali bin Abi Thalib secara khusus. Karena mereka benci ada kontras Daulah Umayyah dengan Bani Hashim di zaman tersebut. Beliau ganti dengan apa? Dengan surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa itadzil qurba ila akhir ayat. Itu yang pertama kali memasukkan ayat tersebut di akhir khutbah itu adalah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Begitu bencinya mereka kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebut Nasibi. Yatadayyanu bi bughdi Ali bin Abi Thalib wa zurriyatihi. Mereka beragama Islam tapi punya kebencian kepada Imam Ali dan anak turunannya karena kalah gengsi. Pamornya kalah. Ahlul Bait di zaman itu punya daya tarik yang sangat luar biasa. Berbicara ilmu pengetahuan tidak ada tandingannya. Mereka kalah dari sisi ilmu. Berbicara nasab kalah juga. Nasabnya kepada Nabi. Berbicara suku paling mulia Bani Hashim. Berbicara ibadah mereka kalah dengan Ahlul Bait. Maka dari situlah mereka khawatir kekuasaannya ini akan dirampas oleh Bani Hashim. Padahal Bani Hashim tidak ada satupun di antara mereka dari kalangan a'immah Ahlul Bait yang ada niatan mengambil kekuasaan. Saking begitu memusuhinya mereka kepada Bani Hashim, terlebih khusus anak turunannya Imam Ali bin Abi Thalib, seluruh pengajian mereka diboikot. Kalau ada yang mengaji harus diam-diam. Kalau ketangkap dimasukkan ke dalam penjara. Seperti itu. Maka ilmu mereka itu tersebar lewat murid-muridnya. Pengaruh daripada Ahlul Bait begitu besar, dibuatlah satu bentuk untuk menjatuhkan kemuliaan Ahlul Bait. Salah satu caranya lewat mimbar khatib Jumat. Dari tahun 40 Hijriah sampai dilantik Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau lahir tahun 60 Hijriah atau 61 Hijriah. 2 tahun memimpin, semua ini dirubah. Banyak dari keluarganya tidak senang kepada beliau. Bahkan beliau mengembalikan tanah Fad'ak kepada Ahlul Bait Rasul SAW di zaman itu. Tanah Fad'ak di Daulah Utsmaniyah, semua anak turunannya Al-Hasan wal Husain diberikan jatah bagian harta dari tanah Fad'ak yang ada di Makkah berhektar-hektar. Dirubah ya dengan kerajaan Saud, dibatalkan itu.